Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Salam, podcastnya Santria Salam. Bincang seru, nambah ilmu. Bersama saya, Aisyah Nur Fadilah, akan menemani ngabuburitmu jadi lebih bermakna. Eits, teman-teman semua udah tahu nggak sih istilah ngabuburit itu dari bahasa apa sih sebenarnya? Ternyata ngabuburit itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti dari kata ngalantung ngadangon burit, artinya bersantai-santai menunggu waktu sore. Ngabuburit teman-teman hari ini pada ngapain nih? Udah pada beli takjil belum? Puasa hari ini lancar nggak nih? Jangan lupa one day one juice ya teman-teman semua. Oke, di episode 2 kali ini kita bakal bahas hal yang deket banget nih sama santriwati. Hari ini kita bakal bahas tentang fikih wanita. Kalau ngomong tentang fikih itu pasti mikirnya tuh, ini materinya luas banget nih. Hukum-hukumnya banyak banget nih. Eits, tapi tenang aja, karena hari ini kita ditemenin oleh 2 orang yang sangat keren nih. Di samping saya ini udah ada nih Ustazah Alfiatul Azizah nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah Alfiatul Azizah ini adalah salah satu alumni As-Salam ya Ustazah? Betul. Alumni As-Salam yang telah menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar Kairo nih. Masya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Beliau ini juga diberi amanat untuk menjadi Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Di samping Ustazah Alfi juga nih sudah ada Sister Kaisa Mufidah. Halo Sister Kaisa. Halo. Kaifah haluk nih Sister? Alhamdulillah Nabi Khair. Kaifah Sister? Alhamdulillah Nabi Khair juga nih Sister. Sister Kaisa Mufidah ini adalah Naibu Qismu Tarbiyat wa Ta'lim ya Sister? Sahih. Masya Allah. Sister Kaisa Mufidah sekarang lagi sibuk apa nih Sister? Kebetulan karena di kelas 12 ya Sister, jadi nggak lain nggak bukan adalah belajar. Karena sebentar lagi menjadi alumni, jadi fokus buat persiapan PTN dan PTS tentunya. Tapi Ana dengar-dengar nih, katanya Sister Kaisa Mufidah ini sedang mempersiapkan hafalan 30 juz ya Sister? Amin, bismillah doain ya teman-teman. Masya Allah. Kalau boleh tahu berapa nih sekarang Sister? Aduh, kayaknya kalau itu rahasia aja ya. Sister Kaisa nih mainnya sembunyi-sembunyi nih. Kemarin ini Ana dengar Sister Kaisa tuh baru ikut Wisda Tahfidz ya Sister? Iya, alhamdulillah. Kemarin di Wisda Tahfidz ikut 21 bukan Sister? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Sister Kaisa Mufidah ini segera menyelesaikan hafalan 30 juznya. Amin. Nanti wisuda dapat predikat syahada nggak nih? Amin. Amin. Atau mau ikut ini umroh gratis? Amin. Bismillah, ya, Kita doakan bersama ya. Oke, Amin, Sister, amin, amin. Sister dan Ustazah nih, hari ini puasa nggak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa ya. Ngomong-ngomong nih soal puasa. Puasa tuh di bulan Ramadan nih, kan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba nih, mengerjakan amal kebaikan, berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Ustazah, Ana tuh pengen tanya nih, Zah. Kira-kira nih Ustazah, di bulan yang penuh dengan kesucian ini, amalan apa sih Ustazah yang harus banget nih kita lakuin? Amalan utama yang kalau kita tinggalin itu kita bisa rugi nih Ustazah. Boleh tahu tuh apa tuh Ustazah? Oke, jadi Mbak Dila dan Mbak Kaisa. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, kira-kira amalan apa yang paling utama untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini? Ya siam itu yang diwajibkan. Siam adalah berpuasa gitu. Jadi meskipun banyak amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan ya, tetapi karena pertanyaannya apa yang paling utama ya, maka jawabannya ya puasa gitu. Berpuasa ya berarti Ustazah. Kalau dari sisi Sister Kaisa Mufidah nih, selama menjadi santri di pondok nih, kira-kira selama bulan Ramadan amalan apa aja sih yang dilakuin? Berpuasa menjadi santri di pondok ya Ustazah. Kalau di pondok itu alhamdulillah insya Allah gak kerasa ya Sister kalau puasa, karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pondok. Salah satunya ngaji. Ya, yang biasanya kita ngaji di subuh sama maghrib, habis subuh habis maghrib, sekarang ditambah waktunya di habis duhur. Yang biasanya duhur kita balik kamar ya, makan siang, tidur. Nah, karena di bulan puasa ini saum ya, jadi dialihkan menjadi ngaji. Jadi nggak ada alasan buat nggak one day one juice, bahkan lebih ya. Oke, berarti 30 hari di bulan puasa tuh Santri As-Salam tuh bisa mendapatkan lebih dari 1 kali hatam ya berarti Sister? Ya harusnya bisa nih.
Dan juga di Asalam itu ada program Kultum Ustazah, kuliah 7 menit. Ini difokuskan di santri kibar, di mana kita diberi jadwal per orang untuk melaksanakan kuliah Kultum, kuliah 7 menit di depan kelas 1 sampai kelas 6. Tujuannya untuk melatih public speaking kita, karena kan kita sebagai santri diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar. Jadi mungkin dengan adanya Kultum ini melatih public speaking kita sehingga bisa nantinya menjadi kader-kader umat ya. Berarti di Asam nih kita dibentuk yang menjadi kader umat itu bukan hanya lelaki gitu ya, perempuan juga bisa menyebarkan nilai-nilai agama gitu ya, sister. Ya, oke. Gitu. Dan Kultum itu sebenarnya bukan hanya melatih public speaking ya, tapi juga kewajiban kita adalah setiap orang ini adalah berdakwah. Jadi kenapa teman-teman dilatih untuk Kultum ya, berlatih untuk berdakwah. Kalau kali ini audiensnya hanya santri, besok di luar audiensnya lebih luas lagi. Gitu. Amin. Gitu. Jadi semoga semuanya dipermudah. Ya, jangan bolos-bolos kalau masalah kayak gitu. Tadi kan Ustazah menyebutkan nih amalan-amalan utama di bulan Ramadan itu salah satunya adalah puasa nih Ustazah. Betul. Kan yang khas di bulan puasa ini selain berpuasa adalah sholat tarawih ya kan Ustazah, yang hanya kita jumpai di bulan Ramadan saja. Setelah kita sholat tarawih biasanya kan diiringi dengan witir. Tetapi Ustazah, Ana tuh punya pertanyaan nih. Di pagi harinya itu misalnya kita pengen nih melaksanakan qiyamul lail, apakah perlu kita melaksanakan witir kembali Ustazah? Oke, jadi tarawih itu ibadah sebenarnya adalah sholat malam yang dilakukan secara berjamaah gitu ya, pada waktu bulan Ramadan gitu. Oke. Nah, kalau memang biasanya ditutup dengan witir. Ya. Nah, kalau kemudian pada waktu malam harinya kita pengen melakukan sholat tahajud lagi gitu, maka bagaimana dengan witirnya? Sebuah hadis mengatakan lawitroni fillail. Jadi tidak ada witir, 2 witir di dalam satu malam. Sehingga boleh nggak melakukan tahajud pada waktu malam hari itu silahkan, tapi tidak perlu dilanjutkan dengan witir. Gitu. Memang ada 2 pendapat ulama terkait itu ya. Yang satu melanjutkan tahajud tanpa witir, yang satu menggenapkan witir tadi. Tapi sepertinya yang ini tidak terlalu populer gitu ya, sehingga yang dirojihkan adalah pendapat yang pertama. Jadi tidak adanya 2 witir di dalam satu malam gitu, sehingga silakan aja melakukan ibadah-ibadah. Sholat tahajud itu sesuatu yang sangat disukai pada waktu bulan Ramadan gitu ya, sehingga itu boleh teman-teman laksanakan. Mungkin dengan suasana yang lebih syahdu dan sebagainya gitu, tapi tidak perlu mengulangi witirnya kembali gitu. Tapi kalau sebagai wanita ya Ustazah, kita kan setiap bulan tuh mengalami masa haid ya Ustazah, benar nih Sister Kaisa juga kan? Nah, kalau di bulan puasa kan kita berarti nggak bisa puasa dong. Kira-kira amalan apa sih yang bisa dilakukan untuk seseorang yang sedang mengalami masa haid nih Ustazah? Oke, jadi amalan yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan memang berpuasa, tetapi banyak amalan lain yang bisa kita lakukan pada bulan yang berkah ini. Jadi konsentrasinya pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dan puasa hanyalah salah satu amal ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana buat teman-teman yang ternyata tidak bisa melakukan itu? Masih banyak amalan yang lain gitu ya. Masih bisa berzikir, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa membantu temannya, masih bisa bersedekah, masih bisa memberikan makan kepada temannya untuk berbuka. Masih masih banyak bagi-bagi to'am ya sister yang bisa dilakukan gitu. Jadi bukan berarti teman-teman yang haid itu kemudian tidak mengambil kesempatan untuk beribadah yang banyak, bukan gitu, tapi bahwa puasa hanyalah salah satu aja ya, sehingga yang lain masih tetap bisa dilakukan. Hanya bedanya dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa puasa gitu ya, dia nggak bisa terawih gitu aja. Selain itu semuanya
akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi amal baik apapun ya silahkan tetap dilakukan gitu. Nah, begitu. Sister Kaisa Mufidah nih, kebetulan Ustazah dia ini adalah mengikuti program Tahfizul Quran ya, Sister? Iya, KTQ, kuliah Tahfizul Quran. Ya sudah pas banget nih dah. Ketika kita kan, anak salah satu, gimana? Jadi di KTQ itu kita dibiasakan untuk menambah hafalan satu hari itu selalu ya dibiasakan untuk menambah hafalan setiap hari. Oke. Nah, untuk kita wanita yang sedang haid itu kira-kira diperbolehkan nggak ya Ustazah menambah hafalan? Oke, jadi ada sebuah hadis yang terkenal nih. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini terkait dengan suatu hari terkait dengan haid. Suatu hari Aisyah itu menangis ketika perjalanan sedang haji bersama dengan Rasul. Sampai di satu tempat dia menangis, kemudian Rasul datang kepada dia. Kenapa kok nangis Aisyah? Gitu. Kemudian Aisyah menceritakan kalau dia haid. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Lakukan semua yang bisa dilakukan di dalam haji kecuali kamu tawaf di masjid sampai dengan kamu bersih kembali. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengharamkan ya perempuan haid untuk membaca Al-Quran gitu. Ada di dalam ayat itu la yamassuhu ilal mutahharun. Itu maknanya secara lafadz maknanya adalah tidak atau jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, seringkali ayat ini dipahami menjadi dalil bahwa orang yang sedang tidak suci atau orang yang berhadas itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi apabila didiskusikan gitu ya, maka tidak ada satu riwayat gitu yang mengharamkan itu. Sehingga silakan aja Mbak Kaisa untuk menambah hafalan, hanya perlu dijaga adabnya. Salah satu adabnya adalah kita dalam keadaan yang bersih, tidak sedang kotor dengan hadas kita gitu ya, tidak sedang itu gitu, tapi kita usahakan sedih. Kalau ragu-ragu gimana? Ragu-ragu silahkan dengan metode simai gitu. Jadi bukan alasan saya kira gitu. Teman-teman yang haid bisa tetap melakukan itu gitu. Itu setahu yang saya paham. Berarti teman-teman di rumah jika sedang mengalami masa haid nih, bukan berarti teman-teman di rumah itu nggak bisa nambah hafalan ya Ustazah ya? Bisa ditambah hafalannya dengan metode simai tadi lebih baiknya. Boleh. Lebih baik lagi untuk memurajaah hafalan, begitu ya Ustazah? Oke, begitu. Ustazah, kira-kira kalau misalnya nih sewaktu-waktu kita mengalami keraguan-raguan nih akan haid nih. Sister Kaisa Mufidah nih sepertinya punya nih, ada case-nya nih. Ini mungkin relate banget ya Ustazah di kalangan kita ketika kita udah di tanggal-tanggal, wah ini udah tanggal haid nih, ditungguin dari pagi sampai sore kok nggak merah-merah gitu. Terus udah 1 jam nih, 1 jam sebelum adzan itu udah takut, udah galau, pokoknya nggak mau nyentuh kamar mandi karena kita nggak bisa nerima kenyataan kalau kita merah gitu. Udah 1 jam lagi nih, aduh pokoknya nggak mau deh kita. Akhirnya kita nahan ke kamar mandi, tahan pokoknya. Ya udah nanti sampai akhirnya adzan, terus kita buka, setelah cek kamar mandi beneran merah. Kira-kira hukumnya gimana ya? Hukum apa? Hukum puasanya. Apakah itu puasanya diterima atau malah batal Ustazah? Kira-kira tuh gimana tuh Ustazah? Oke. Kalau memang kita yakin bahwa darah yang keluar itu sebelum adzan, sedang masa berpuasa, ya maka batal. Batal loh Sister Kaisa? Meskipun kita tidak melihatnya, tapi kita yakin nih, bagi perempuan itu ketika haid sebenarnya terasa ya. Iya terasa. Gitu. Nah ketika itu sudah terjadi buat kita gitu ya, udah terasa, kemudian ya, dan itu sebelum adzan ya, maka itu membatalkan gitu. Tapi bagaimana pahalanya dan sebagainya itu urusan Allah, karena dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan bahwa saum itu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Jadi urusan puasa itu bagi Allah ya, kembali kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan pahala. Sehingga antara satu orang dengan orang yang lain kemungkinan
bisa jadi pahalanya berbeda. Ada orang yang melakukan puasa yang dengan susah payah, tentu dia tidak sama dengan orang yang melakukan puasa ya karena dengan sangat mudah. Orang yang puasa di jalan tentu beda pahalanya dengan orang yang puasa di ruang AC. Gitu. Itu adalah anak ajzibi, benar-benar hak prerogatif Allah untuk menentukan seberapa pahala yang Nah, yang perlu teman-teman pastikan adalah bahwa puasa itu mensyaratkan tidak boleh dalam keadaan haid, sehingga tidak perlu ambisi gitu. Tidak perlu ambisi untuk mensedikitkan waktu ganti puasa. Gitu ya, hutang puasa nggak perlu gitu. Jadi ketika itu kita niatkan untuk beribadah ya mari dengan cara-cara yang baik gitu. Sama halnya ketika teman-teman merasa sudah selesai tapi nggak segera mandi bersih ya. Saya khawatir begini, santri-santri itu kadang menunggu mandi wajib itu di waktu buka puasa atau waktu sahur. Enggak harus seperti itu. Jadi misalnya haid berhenti di waktu duhur, ya silahkan sholat, mandi, kemudian sholat. Nggak puasa gitu. Tapi bahwa sholat itu tidak ditinggalkan. Jadi nggak harus nunggu, saya nunggu maghrib lah. Berapa waktu sholat yang kita tinggalkan? Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Saya kira gitu. Ngomong-ngomong nih soal mandi besar nih Ustazah, mensucikan diri. Kalau misalnya nih kita tuh berniat ingin mandi bersih tuh di waktu subuh nih Ustazah, waktu sahur nih misalnya di bulan Ramadan. Tetapi kita tuh malah bangun telat nih Ustazah. Dan kita dihadapi oleh dua pilihan. Apakah kita harus mandi bersih atau sahur nih Ustazah? Terkait sama Fida pernah nggak nih ngalamin hal serupa seperti ini nih? Ini sering banget karena apalagi besok itu kan ujian ya ada waktunya, jadi malam tuh kepake buat belajar malam. Jadi kayak baru pulang, habis itu kayak udah ngantuk, jadi kayak ya udah kadang PM pagi pun nggak aja lah sempat gitu. Kayak tidur, udah langsung nempel kasur, bangun subuh. PM adalah persiapan malam. Apa tuh? bersih-bersih. Badan. Oke. Kadang udah aduh bodo amat, udah ngantuk, pulang tidur. Saya pilihannya cuma dua kan mepet banget, cuma dua nih antara mandi kalau nggak sahur. Ini kalau mandi nggak sempat sahur, kalau sahur nggak sempat mandi. Nah, kita harus mendahulukan yang mana ya Ustazah ini? Ada sebuah hadis ya. Rasul itu pernah masuk waktu fajar dan Rasul dalam keadaan junub. Yang Rasul lakukan adalah ketika itu mandi kemudian sholat dan berpuasa. Sama halnya dengan kita. Jadi kalau kita harus mengkalkulasi, kalau misalnya waktu yang tersedia itu memungkinkan kita mandi kemudian sahur, maka lakukan itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, waktunya sangat mepet, yang kita hanya bisa melakukan untuk sahur aja, maka yang harus kita lakukan adalah sahur aja, habis sahur kemudian mandi. Berarti gitu. Mandi di waktu subuh itu nggak apa-apa ya Ustazah? Mandi besarnya? Nggak apa-apa. Dalam waktu subuh loh ya, dalam waktu yang dimaksud adalah masuk adzannya loh ya. Masuk waktu subuhnya. Ya, oke, silahkan mandi. Tapi juga jangan ditunda sampai matahari terbit gitu. Saya khawatir juga kaitannya dengan Kaisa tadi. Misalnya gini, malam hari udah capek nih. Sebenarnya udah tahu kalau itu selesai. Iya. Loh, Astagfirullah. Itu berarti meninggalkan waktu sholat isya apa enggak? Astagfirullah. Iya berarti ya Sister Kaisa. Jangan diulangi Sister Dila. Sister Kaisa jangan diulangi. Jadi harusnya tidak meninggalkan waktu isya ya kan. Jadi kalau kasusnya kayak Kaisa yang udah sangat capek, nggak sempet istilahnya PM Ya, persiapan malam. Persiapan malam, ya silahkan tidur. Tapi ingat bahwa waktu sholat isya itu sepanjang itu. Jadi pastikan bangun lebih cepat untuk mandi, sholat isya dulu, sahur gitu, baru sholat subuh. Nah, jadi rentetannya panjang tuh. Tapi jangan kemudian ditakhirkan gitu loh. Jangan kemudian dianggap itu sesuatu yang sepele kemudian kita tinggalkan. Naudzubillah. Jadi kita harus menyegerakan ya Ustazah ya kalau mandi bersih. Apalagi nih saja bahkan ada yang kayak sebenarnya udah suci dari subuh, cuman baru mandi di maghrib, akhirnya sholatnya dikodok semua dari subuh tuh. Sebenarnya tidak ada kodok di dalam sholat ya. Sholat itu tidak ada kodok. Jadi yang udah tertinggal ya tertinggal. Kecuali
kecuali ketika kita lupa. Ya. Tapi ini kondisinya adalah kita lupa loh. Ya, kita lupa. Kita ketiduran, itu boleh gitu. Tapi kalau enggak enggak ada aturan itu. Sehingga saya khawatir apa ya? Mungkin kasus saja ini. Banyak orang yang kemudian menganggap itu sesuatu yang ringan. Padahal meninggalkan sholat adalah sesuatu yang sangat berat. Dosanya gitu. Jadi buat teman-teman yang haid, ya, teman-teman santriwati yang haid, ketika sudah tahu bahwa kita itu selesai haid, kita tahu bagaimana cara membersihkan diri itu, mengecek kebersihan itu, kita usap misalnya tidak ada sesuatu yang merah kembali, mandi, sholat. Nggak perlu teman-teman menunggu maghrib, nggak perlu teman-teman menunggu subuh, nggak perlu teman-teman menunggu sahur berikutnya, nggak perlu gitu, karena berarti kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, naudzubillah. Insyaallah santri asalam nggak kayak gitu. Apalagi buat yang nunggu biar nggak absen dan nggak berangkat sholat, perlu diperhatikan ulang agar tidak menyanyiakan waktu untuk mandi besar. Iya benar. Masih berkaitan nih Ustazah tentang puasa nih. Ketika kita haid kan kita diwajibkan untuk mengganti puasa yang telah kita tinggalkan ya Ustazah. Iya, nah ini pas banget Ustazah, kalau kita haid nggak bisa puasa, otomatis puasa jadi utang. Terus cara kita menggantinya itu ada yang nyampe nggak ganti nyampe tahun berikutnya. Jadi masih punya utang tahun berikutnya. Ada yang bilang kalau misalnya utang itu bakal dilipat gandakan. Jadi yang awalnya cuman 2 jadi 4, yang 4 jadi 8. Bahkan sampai ada yang bilang kalau harus membayar fidyah. Kira-kira gimana ya Ustazah? Oke, jadi coba kita kembali kepada hukum dasarnya ya. Jadi bahwa puasa adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang muslim. Tapi ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Contohnya adalah orang sakit, orang musafir gitu ya. Termasuk orang yang haid dan nifas gitu. Nah, di antara beberapa orang yang tidak berpuasa itu diwajibkan untuk mengganti. Di dalam nas Al-Qur'an itu redaksinya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ayyamin ukhor yang dimaksud adalah hari yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada tahun Ramadan itu. Jadi hutang puasa itu berlaku sepanjang hidupnya dia. Sepanjang hidupnya. Karena sifatnya adalah hutang, maka ya harus terus terbayar gitu. Tapi sejauh yang kami tahu tidak ada dasar bagi orang yang kemudian meninggalkan pada tahun itu kemudian dilipat gandakan. Sepertinya tidak ada gitu. Sehingga pedomannya pada ayat tadi yang mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhor titik. Hanya pada hari-hari yang lain kecuali waktu-waktu yang memang diharamkan. Contohnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik gitu ya. Nah, selain itu maka diperbolehkan untuk menggantinya. Mau disambung, mau nggak disambung, mau setiap hari apa silahkan aja. Tapi prinsipnya adalah bahwa hutang itu harus terbayar dan berlaku sepanjang hidupnya. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan. Masa iya selama setahun itu tidak ada waktu? Ya, masa iya seperti itu? Kecuali karena memang kita sakit. Kalau kita sakit itu selesai. Ya memang kita sakit, gitu ya. Bahkan orang yang sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, jadi tidak diwajibkan kok untuk berpuasa. Dia tidak harus membayar. Dia bisa membayar fidyah. Tidak harus membayar puasa, tapi dia bisa membayar fidyah. Itu termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu mengerjakannya gitu. Maka ya seperti itu. Tapi kalau dalam 1 tahun itu kita sehat, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berpuasa semata-mata karena kemalasan kita, sepertinya kita perlu beristighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Gitu. Masa iya sampai setahun nggak selesai gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya gantinya di tahun berikutnya, apakah itu dihukumin dosa Ustazah? Atau karena menunda kewajiban gitu? Kembali ke redaksi ayat tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Tidak ada batasan di situ sebenarnya. Hanya saja etika aja ini rasanya kita sendiri aja. Sesuatu yang tidak kita mampu tapi tidak segera kita tunaikan, kira-kira gimana itu? Gitu ya kan? Kita mampu nih, gitu. Kita mampu melakukan.
sepanjang tahun itu. Berarti 300 sekian puluh hari gitu ya, dikurangi dengan puasa bulan Ramadan. Kemudian kita sama sekali tidak membayarnya karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syari. Istighfar teman-teman. Sepertinya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong nih Ustazah soal haid nih, sebenarnya tuh berapa lama sih haid normal sebelum masuk ke masa ini Ustazah, ke masa istihadah? Sebenarnya berapa lama sih Ustazah? Oke, jadi gini, salah satu pelajaran penting untuk adik-adik yang masih remaja ini adalah menulis periodnya, mencatat periodnya. Penting untuk ditulis karena apa? Karena biasanya orang itu sesuai dengan periodnya. Nah, berapa maksimal pertanyaan berapa biasanya? Ya sesuai dengan period itu, gitu. Nah, tapi ulama juga mensepakati bahwa masa haid itu maksimal adalah 14 hari atau 2 pekan. Gitu. Jadi, ketika udah melewati itu dan masih keluar, maka ada 2 kemungkinan. Apakah itu darah haid dan itu sesuatu yang kita keluarkan setiap period kita, atau itu adalah darah penyakit yang itu bermakna istihadah. Tapi teman-teman, bahwa antara darah haid dan darah istihadah ini beda jenisnya. Ya, teman-teman pasti udah belajar itu di fikih di kelas ya. Bahwa jenisnya beda, warnanya beda, baunya beda gitu. Maka anak-anak santri harus ada kepedulian gitu ya, untuk melihat nih sebenarnya yang keluar dari saya nih apa nih, apakah ini darah haid ataukah ini istihadah gitu ya Ustazah. Iya. Oke, berarti masa normal seorang itu tergantung bagaimana periodnya dia ya Ustazah. Kebiasaannya dia haid itu bagaimana ya? Nah, ngomong-ngomong soal istihadah nih Ustazah, punya pertanyaan ya Ustazah. Kan kita tuh kalau melaksanakan tarawih berjamaah di masjid bareng-bareng. Terus posisi kita lagi istihadah, semisal nih, terus apakah kita tuh disarankan untuk mengikuti tarawih yang pastinya nggak bentar Ustazah? Terus atau kita lebih baik tarawih di kamar aja ya? Oke, ini pertanyaannya agak susah ya. Jadi gini, istihadah adalah darah yang keluar di luar period haid kita. Oke. Darah ini mempunyai jenis yang berbeda. Darah ini juga mempunyai sifat yang berbeda. Nah, bagi orang yang istihadah itu, dia karena istihadah ini dianggap sebagai sebuah penyakit, maka dia diharuskan tetap melakukan puasa, tetap melakukan sholat gitu ya. Yang menjadi masalah adalah apakah sholatnya ini dilakukan secara sendirian biar lebih cepat gitu, atau sholat berjamaah di dalam masjid. Oke. Teman-teman, yang teman-teman harus pastikan adalah kebersihan. Gitu. Jadi selama teman-teman itu yakin bahwa darah ini tidak akan menetes di lantai, ya, menetes di tempat yang kita pakai untuk sholat, artinya aman untuk itu, maka silahkan melakukannya di masjid. Tapi kalau teman-teman khawatir dengan itu, khawatir dengan darah yang banyak yang kemudian teman-teman harus ganti pembalut dengan cepat dan sebagainya, maka lebih baik teman-teman lakukan di dalam kamar. Pertimbangannya itu tadi, selama kita yakin bahwa darah ini tidak mengalir deras kemudian membasahi tempat kita, aman, kita gunakan, maka aman ya, gitu. Dan setahu saya darah istihadah itu nggak sebanyak darah haid sih gitu ya keluarnya, jadi dia hanya tipis-tipis aja. Nah, ketika kita menggunakan pembalut itu cukup ya cukup gitu, tapi pastikan dijaga kebersihannya. Jadi contohnya adalah, salah satunya tipsnya adalah ketika masuk waktu sholat, maka silahkan ganti pembalut, jadi yang bersih, kemudian jalan ke masjid gitu. Jadi jangan yang tadi nih, pastikan ketika mau sholat nih pembalutnya baru nih, ganti lagi nih gitu.
dan kenyamanan, ya kan? Ya, kenyamanan karena ada juga. sisi kenyamanan di situ. Wah, ngomong-ngomong lagi nih Ustazah, perkara puasa nih Ustazah. Hmm. Sebenarnya tuh kan anak-anak di Islam tuh banyak nih Ustazah yang menggunakan kacamata, banyak yang menggunakan softland nih Ustazah. Nah, kalau kita menggunakan softland itu kan perlu ditetesi air gitu Ustazah buat biar dia tuh terhidrasi gitu Ustazah, nggak kering gitu. Nah, sebenarnya kalau kita puasa tuh boleh nggak sih sebenarnya kita meneteskan air ke dalam mata seperti itu? Iya nih dah, kayak banyak yang tanya juga kalau misalnya vaksin, terus misalnya lagi apa ya, bius, nggak mungkin ya kalau bius. Bius nggak boleh nggak sih Ustazah? Oke, jadi misalnya softland ya. Saya sendiri belum punya pengalaman itu ya. Tapi oke, saya terima Pertanyaannya. reasoning tadi. Misalnya bahwa orang yang menggunakan softland itu harus sering menghidrasi Iya. mata dengan meneteskan. Yang dilarang dalam berpuasa adalah makan, minum, berjima dengan sengaja. Berarti itu melewati mulut kita. Kalau kemudian softline itu netesnya di mulut, ya itu nggak boleh. Jangan dimakan sister air softlandnya. Tapi kalau itu diteteskan di mata, karena memang harus melakukan itu, ya saya katakan karena memang harus melakukan itu, maka ya silakan dilakukan. Kecuali kalau ada cara lain, misalnya kekhawatiran softline itu yang kemudian tertelan, misalnya, silakan mengganti kalau ada sesuatu yang lain. Misalnya diganti dengan kacamata terlebih dahulu atau selama memungkinkan nggak selama 14 jam tidak menetesi gitu, memungkinkan nggak untuk melakukan itu ya, saya kira berhati-hati lebih tepat ya daripada kemudian kita ragu gitu ya. Karena bagaimanapun yang kita masukkan itu kalau kasusnya melewati mata itu kadang akan sampai ke tenggorokan. Ya enggak? Ya, saya belum pernah merasakan. Tapi juga sih dah. Tapi gitu deh. Jadi kalau kita yakin bahwa memang itu harus dilakukan, lakukan ya dari segi kesehatan. Tetapi kalau ada cara lain agar kita terhindar karena kehati-hatian kita, saya kira itu jauh lebih baik gitu. 14 jam, saya kira 14 jam ya kalau di Indonesia ya 13-14 jam oke lah untuk menahan diri dari memakai softland berarti ya. Berarti kasusnya sama ya, kalau kita lagi di vaksin. Oh, vaksin nggak apa-apa. Apa juga? Vaksin suntik nggak apa-apa gitu. Jadi itu tadi yang tidak diperbolehkan adalah makan minum secara sengaja. Dimana makan minum berjima secara sengaja itu makan minum khususnya itu sesuatu yang harus melewati mulut kita gitu ya. Jadi itu yang tidak diperbolehkan gitu. Tapi kemudian untuk alasan kesehatan misalnya harus suntik, harus vaksin gitu, itu ulama mensepakati diperbolehkan gitu. Gitu ya Sister Kaisa, berarti lebih baiknya pakai kacamata saja waktu puasa. Pertanyaan terakhir nih Ustazah. Kan kita 30 hari berpuasa nih Ustazah. Gongnya kita tuh pasti Idul Fitri nih Ustazah. Di Idul Fitri itu kan sanak saudara kita tuh berkunjung nih ke rumah. Ada kerabat-kerabat dari orang tua tuh juga datang. Misal nih Ustazah, ada persoalan seperti ini nih. Orang tua tuh suruh salaman nih Ustazah. Misalnya bilang gini nih, nah ayo salaman itu loh. Itu temannya mama waktu SD, itu loh temannya mama waktu SMP. Yuk salaman dulu kamu gitu. Tapi kita tuh sudah mencoba untuk menolak Ustazah, bilang enggak ama, itu kan bukan mahramnya aku gitu. Tapi orang tua bilang, ih kamu kok gitu, nggak boleh, nggak sopan kayak gitu tuh. Yuk salaman dulu gitu. Bagaimana sih caranya kita mensikapi hal tersebut Ustazah? Ini galau banget sih dah. Antara takut nggak sopan terus tuh. Tapi kalau saling juga bukan mahram. Takut menolak orang tua tuh juga nggak enak gitu. Gitu ya. Okay. Jadi yang harus kita pahami adalah batasan mahram ya. Teman-teman udah paham semua ya. Kalau teman-teman sampai galau itu berarti bahwa teman-teman sebenarnya udah paham. Gitu. Galau. Jadi yang harus kita pahami adalah batasan mahram. Nah, ketika batasan ini sudah kita ketahui, maka bagaimana caranya kita memegang teguh itu? Perlu perjuangan iya, gitu ya. Bahkan kepada orang yang paling dekat, orang tua, saudara, sepupu, gitu. Nah, maka gunakan cara-cara yang baik. Dan sekarang itu bukan kayak zaman dahulu yang se-ekstrim itu ya. Cukup dengan kita melangkupkan kedua tangan, itu orang akan paham bahwa
dia bersikap berdasarkan syariat gitu. Jadi tidak perlu dihukumi kayak orang dulu yang kemudian oh dia ekstremis apa gitu ya. Oh dia orang yang Kaku, tidak gitu. oh iya kaku ya. Enggak kayak gitu. Jadi insya Allah semua orang udah paham dengan itu gitu, sehingga agar tidak menyakiti ya, agar tidak menyakiti orang lain, maka teman-teman juga harus tetap takdim gitu. Maka silahkan menggunakan isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa kita berprinsip pada suatu ajaran gitu. Jadi cukup melangkupkan kedua tangan. Ya. Kan esensi dari bersalaman itu adalah memberikan penghormatan. Nah, memberikan penghormatan itu nggak harus dengan sesuatu yang melanggar syariat. Oh iya. Oke, jadi cukup dengan isyarat-isyarat itu insya Allah orangnya paham ya. Insya Allah seperti itu gitu. Dan itu ya penting, anak pesantren harus mempunyai identitas itu gitu. Sehingga kalau bukan kita yang menjaga syariat itu siapa lagi? Jadi berarti tipsnya teman-teman, kalau besok mau ada salim sama orang yang bukan mahram, sebelum mengeluarkan tangan langsung gini nih. Jadi sebelum nolak nih, sebelum gini langsung assalamualaikum. Jadi akhirnya kan kita nggak nolak kayak biar tidak menyinggung perasaan juga ya. Coba gimana sister coba? Assalamualaikum. Oh ya. Jadi sebelum nanti dia mengeluarkan, kita udah begini dulu. Jadi kita nggak ada penolakan. Jadi assalamualaikum. Oke. Kita beruntung kalau kita berada di lingkungan yang saling mendukung itu ya. Orang tua paham dengan itu. Tapi kadang memang kita di lingkungan yang tidak terlalu beruntung ya. Jadi kita perlu memberikan pemahaman yang penting sama orang tua, itu penting. Jadi jauh-jauh hari silahkan disonding teman-teman santri. Kalau pulang kemudian sonding dengan orang tua bahwa ada hukum ini, ada syariat ini sehingga harus dipahami. Jadi besok kalau saya kira perlu loh. Kadang kita yang memberikan maklumat itu kepada orang tua kita, nggak ada salahnya, nggak harus selalu orang tua yang memberikan maklumat kepada kita gitu. Jadi kita yang memberikan maklumat, disonding jauh-jauh hari gitu, insya Allah orang tua nggak yang terlalu kaget, karena kalau tidak disonding jauh-jauh hari dan kebetulan orang tua nggak tahu, mungkin akan menyakiti, heran, berujung kita dimarahin, merusak mood hari raya gitu. Nah, itu efeknya panjang gitu ya. Tapi kalau udah disonding lama, insya Allah mereka paham. Dan untuk orang tua yang sama-sama mempunyai visi yang sama, maka justru akan dipermudah. Gitu. Jadi penting untuk membentuk lingkungan itu gitu. Saya kira gitu. Gitu dia, wah nggak terasa ya Ustazah. Ternyata pembahasan kita hari ini bener-bener seru dan nambah ilmu banget nih Sister Kaisa ya. Daging banget. Aduh, banyak banget nih ilmu-ilmu yang kita dapatkan di hari ini nih. Terima kasih banyak untuk Ustazah Alfi dan Sister Kaisa yang sudah menemani di sore hari ini. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai wanita, kita wajib paham bagaimana hukum fikih itu. Saya Aisyah Nur Fadila, pamit undur diri. Inilah Podcast Salam, podcastnya Santria Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Oke. Sister Kaisa, syukran.